Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ya Mbak, akan mempresentasikan perancangan data warehouse studi kasus apotek sehat. Kelompok kami terdiri dari Mbak Vita, saya sendiri Guntur, terus Mbak Ana, dan Mbak Uci. Latar belakang perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut manusia untuk melakukan penerapan di segala bidang guna mencapai kemajuan teknologi, termasuk salah satunya pada bidang farmasi, seperti studi kasus yang terjadi di apotek sehat. Sebagai apotek yang memiliki jaringan sebanyak 4 cabang di Kota Semarang. Tingginya tingkat keragaman obat-obatan menuntut pengelola apotek untuk lebih jeli lagi untuk mengelola obat yang benar-benar efektif dan paling dianggap mampu untuk menyembuhkan penyakit pasien. Untuk memudahkan manajemen dalam mengelola obat, maka diperlukan beberapa laporan mengenai penjualan obat, di mana laporan tersebut berisi tentang yang pertama jumlah obat, jumlah penjualan terbanyak berdasarkan produk atau obat, yang kedua jumlah penjualan terbanyak berdasarkan customer, yang ketiga jumlah penjualan terbanyak berdasarkan cabang. Yang keempat, jumlah penjualan terbanyak berdasarkan waktu. Di sini ada fact tabelnya adalah fact tabel penjualan yang terdiri dari penjualan ID, detail ID, cabang ID, customer ID, produk ID, ID waktu, penjualan jumlah barang, penjualan subtotal. Di sini ada dimension tabelnya adalah cabang, tabel cabang, ada cabang ID, cabang nama. Di dimension tabel selanjutnya ada customer, terdiri dari customer ID, customer nama, customer umur, customer jenis kelamin, customer alamat. Selanjutnya dimensi tabel selanjutnya adalah produk. Produk ada produk ID, produk nama, produk jenis, produk satuan, produk harga, produk stok, dan produk tanggal expired. Selanjutnya dimensi tabel selanjutnya adalah dimensi waktu. Tabel waktu ada ID waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Mbak Ana. Untuk selanjutnya saya akan meneruskan dari presentasi Mas Guntur adalah star skema. Untuk star skema di sini ada dimension tabelnya yaitu cabang, terdiri dari cabang ID, cabang nama. Cabang ID ini berkorelasi dengan fact table penjualan. Penjualan terdiri dari penjualan ID, detail ID, cabang ID, customer ID, produk ID, ID waktu, penjualan jumlah barang, penjualan subtotal. Dan di sini juga ada produk, berkorelasi ke produk juga, yaitu terdiri dari produk ID, produk nama, produk jenis, produk satuan, produk harga, produk stok, produk tanggal expired. Dan di sini juga ada dimension table-nya, yaitu customer, juga berkorelasi juga ke fact table penjualan, yaitu customer ID, customer nama, customer umur, customer jenis kelamin, customer alamat. Dan di sini juga ada waktu, ID waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Next ya. Next. Physical data yang kami paparkan yaitu adalah cabang ID. Ini contohnya adalah cabang ID berupa misal untuk cabang 001 yaitu cabang namanya yaitu Apotek Sehat Pedurungan, cabang 002 yaitu Sehat Tembalang, cabang 003 Sehat Ngalian, dan cabang 004 Sehat Johar. Next, Mbak. Physical data product
Di sini kami memaparkan physical data produk. Ada beberapa produk yang sudah kami screenshot, yaitu ada produk ID, produk nama, produk jenis, produk satuan, produk harga, produk stok, produk tanggal expired. Di sini misal contoh produk 001 betadine. Ya, yang kedua adalah produk customer. Produk customer, next Mbak. Ada customer ID, customer nama, customer umur, customer jenis kelamin, customer alamat, customer telepon. Dan di sini contohnya adalah customer 001, ada Bapak Iwan dengan umurnya 54 tahun, laki-laki dan Jalan Jatiraya, ada alamatnya dan nomor teleponnya 081 834 2223. Next Mbak. Bisa dilanjutkan Mbak Uci. Ya, Mas. Next, Mas. Selanjutnya di sini ada physical data waktu, dibagi dalam beberapa view, yaitu ID waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Untuk ID-nya sendiri, dia menggunakan ID contohnya 001 yang menunjukkan tanggal 1 bulan 7 2020 di bulan Juli tahun 2020. Next, Mas. Selanjutnya ada physical data penjualan. Di sini untuk physical data penjualan, dia memiliki penjualan ID, detail waktu, dan penjualan jumlah barang, serta penjualan subtotal. Di sini physical data penjualan ini dia bisa diartikan sebagai gabungan dari physical data yang di mana contohnya di sini ada primary key-nya, yaitu kan 001 yang menunjukkan identitas dari next. Selanjutnya ini akan ada presentasi tabel oleh Mbak Vita. Sebentar. Akan di-share oleh Mbak Vita. Saya akan share screen laporan yang kami buat melalui Tableau. Mas Nur, saya nggak bisa share screen. Mungkin bisa dikasih akses. Sudah dicoba lagi, Mbak. Dicoba ulang. Iya, sudah. Baik. Ini adalah laporan dari Tableau yang dapat kami sampaikan. Ini dari dimensi produk. Jadi dari dimensi produk ini kami membuat laporan berdasarkan bulan dan cabang. Nah, cabang itu dalam bulan Juli dapat menjual berapa produk obatnya. Ini ada laporannya seperti ini melalui Tableau. Misalkan untuk produk Agnes di cabang Sehat Johar pada bulan Juli ini terjual 3 jumlah barang. Ada juga di Sehat Ngalian, ini Agnesnya terjual 2 jumlah barang selama bulan Juli. Baik, sekarang saya akan beralih ke laporan customer. Ini laporan yang kami buat berdasarkan jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini yang berwarna biru menandakan bahwa dia adalah customer laki-laki, dan kalau yang berwarna oranye ini adalah customer kami yang berjenis kelamin perempuan. Setelah itu laporan selanjutnya adalah ini penjualan produk berdasarkan customer. Jadi customer yang bernama Agus Humaydi ini membeli produk Agnes sebanyak satu kali, dan Advan ini ada 2 kali, 2 pieces maksudnya ya. Ambroxol ada 1 kali, dan seterusnya. Untuk Agus Supriyani juga Agnes ini membeli sebanyak 1 pieces.
Nah, sekarang saya akan beralih ke laporan berdasarkan dimensi cabang. Nah, pada dimensi cabang ini, di sini terlihat cabang Sehat Johar itu dapat menjual beberapa produk. Misalnya ini ada Acuchex, ini jumlah yang berhasil dijual adalah 3 pieces. Dan seterusnya ada juga ini Apotek Sehat Ngalian yang berhasil dijual Acuchex-nya ini ada 3 dan seterusnya ya. Setelah itu saya akan beralih ke dimensi waktu. Nah, dimensi waktu ini berdasarkan bulan ya. Jadi pada bulan apa saja itu bisa produk ini bisa terjual. Misalkan Acuchex ini. Nah, warna hijau ini adalah untuk bulan Agustus, dapat terjual 4 pieces Acuchex pada bulan Agustus. Nah, merah ini adalah bulan Oktober. Jadi pada saat bulan Oktober, Acuchex ini terjual 2 pieces. Setelah itu bulan September, Acuchex ini terjual 6 pieces, dan yang biru ini menunjukkan bulan Juli bahwa produk ini terjual sebanyak 4 pieces. Untuk seterusnya, setiap produk ada informasi berapa jumlah terjual dan bulannya. Setelah itu ini adalah laporan pendapatan. Jadi pada bulan Juli ini untuk produk Acuchex ini dia berhasil, kami bisa mendapatkan uang sekitar 8.000 pada penjualan bulan Juli untuk produk Acuchex ini. Dan seterusnya untuk produk Agnes kami mendapatkan pendapatan 52.800 pada bulan Juli untuk produk ini dan seterusnya. Ini dimensinya berdasarkan bulan dan produk ya. Jadi di sini ada bulan, ada produk, dan jumlah pendapatan yang kami terima. Ini bulan Juli, ini September, Oktober, dan ini Agustus. Baik, mungkin itu saja laporan yang dapat kami sampaikan melalui Tableau. Mungkin ada kurangnya, kami mohon maaf dan terima kasih. Ya, terima kasih Kak Tita dan teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.